Hai, ketemu lagi dengan aku Immanuel Matu dan hari ini aku akan nge-share sama teman-teman tentang 5 tanda kalau kamu mencintai orang yang tidak mencintaimu. Nah, tapi sebelumnya aku harap teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube ini supaya teman-teman lebih banyak lagi mendapat notifikasi tentang video-video yang akan aku bagikan di bagian ini untuk kita belajar dan bertumbuh bersama. Nah, 5 tanda kamu mencintai orang yang tidak mencintai kamu. Yang pertama, ciri yang pertama adalah, atau tanda yang pertama, ketika kamu chat atau kamu telepon dia, responnya biasa aja. Contoh, ketika kamu chat dia mungkin di hari Senin, tapi dia balasnya di hari Rabu. Kamu chat juga, tapi hanya di read. Bahkan kamu telepon, tapi kadang dia banyak alasannya. Dan ketika kamu mau ajak ngobrol, dia selalu mencari-cari alasan untuk tidak bisa ngobrol lama dengan kamu. Bahkan yang lebih parah lagi, mungkin dia nggak respon kalau kamu dia telepon dia, bahkan dia nggak punya waktu sama sekali. Nah, jadi di sini harusnya kamu mulai sadar. Aku ngerti yang namanya cinta, kita memang harus berjuang, berusaha. Tapi menurut aku berjuang dan berusaha, kamu juga harus tahu itu ada batasnya. Jadi kalau pada akhirnya membuat kamu sepertinya mengemis, sepertinya meminta-minta, itu menurut aku udah bukan lagi cinta. Karena pada prinsipnya cinta itu saling, bukan hanya sepihak. Jadi harusnya kalau kamu responnya apa, dia juga punya respon yang baik. Kalau kamu niatnya baik, dia juga niatnya, balasannya juga baik. Jadi kalau kamu chat, telepon, udah responnya berulang-ulang, kamu udah usahain tapi tetap biasa, aku harap kamu bisa ambil kesimpulan, kamu bisa berhenti, kamu bisa putuskan udah mungkin bukan dia. Yang kedua, tanda kamu mencintai orang yang tidak mencintaimu adalah kamu menjaga hatinya, kamu juga menjaga diri untuk orang-orang yang ada, datang, hadir dalam hidupmu. Bahkan kamu menolak banyak orang hanya demi dia. Tetapi sebaliknya, dia justru menyukai orang lain, justru dia mengejar orang lain, justru dia lebih pedulikan orang lain. Nah, kalau aku boleh bilang di sini, berarti kamu sedang mencintai orang yang tidak mencintaimu. Karena pada akhirnya, ujung-ujungnya kamu hanya menyia-nyiakan waktu. Ujung-ujungnya kamu hanya menyia-nyiakan orang yang sebenarnya ada dan Tuhan udah kirim datang dalam hidupmu. Tetapi kamu justru bertahan hanya untuk orang yang tidak mencintaimu. Nah, kalau menurut aku yang seperti ini, kamu sebaiknya putuskan. Kenapa? Karena kamu itu bukan murahan, karena kamu itu berkelas. Karena kalau kamu seperti ini, pada akhirnya kamu mengemis-ngemis juga cinta. Kamu juga seperti terlihat murahan. Jadi menurut aku alangkah lebih baiknya kamu putuskan berhenti dan kamu boleh melihat kembali. Karena kamu tidak mungkin melihat yang baik kalau melihat yang terbaik kalau kamu selalu memegang yang ada. Jadi menurut aku lepaskan dan kamu akan melihat sendiri bagaimana nantinya akan ada yang terbaik yang akan datang. Lalu yang ketiga, tanda kamu mencintai orang yang tidak mencintaimu adalah kamu peduli segala sesuatu tentangnya, hal-hal kecil tentangnya, ketika dia ada dalam masalah, ketika dia ada dalam kesakitannya, ketika dia ada dalam banyak hal dalam kehidupan pribadinya, kamu begitu care, kamu begitu peduli, tetapi dianya justru nggak peduli. Bahkan ketika kamu sakit, ketika kamu lagi ada masalah, dia nggak ada peduli apa-apa, justru cuek aja gitu. Kamu mau ngalamin apapun, dia bilang ya udah biarin aja gitu. Nah, jadi berarti kamu sedang mencintai orang yang tidak mencintaimu. Karena orang yang mencintaimu, dia pasti akan peduli sama kamu. Dia nggak hanya berharap dipedulikan. Saya ngerti, pasti ada karakter orang yang kadang memang dia cuek. Tapi secuek apapun orang itu, biasanya kalau dia sayang, dia akan peduli. Apalagi kalau ini udah berkaitan dengan pribadimu. Misalnya kamu dalam keadaan sakit, kamu ada dalam masalah, dia akan ada di sana. Meskipun mungkin dengan sikapnya yang cuek, tapi dia peduli di sana. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, tanda kamu mencintai orang yang tidak mencintaimu adalah kamu mau mendengarkan dia, tetapi dia tidak mau mendengarkan kamu. Jadi kamu udah cerita panjang lebar, kamu udah berusaha mengerti, mendengarkan dia ketika dia cerita, dan kamu bilang, waduh luar biasa banget,
aku turut prihatin, aku turut senang, aku bahagia banget, aku senang banget, aku turut bersenang-senang dengan pencapaian kamu, aku bangga banget dengan pencapaian kamu. Tetapi ketika kamu bercerita, justru dianya nggak mau dengar cerita kamu. Dia cuek aja gitu, walau santai-santai aja. Jadi menurut aku ini kamu sedang ada di fase yang seperti ini. Kamu sedang mencintai orang yang tidak mencintai kamu. Karena namanya hubungan itu kan komunikasi. Dan komunikasi harusnya itu dua arah. Saling mendengarkan satu sama lain, bukan hanya mau didengarkan, dimengerti, tetapi juga mau mengerti orang lain. Lalu yang kelima, yang terakhir, kamu sabar terhadapnya, tetapi dia justru kasar, dia justru merendahkan kamu, bahkan juga dia merebut kesucianmu. Nah, ini yang paling penting hari ini. Jadi, kalau kamu mau melihat apakah dia mencintaimu atau tidak, dan kalau kamu mau tahu apakah kamu mencintai atau tidak mencintaimu, yang pertama itu dia itu kasar. Kamu udah baik banget sama dia, tapi justru dianya kasar. Kamu udah sabar, berusaha sabar, tapi dianya kasar. Bahkan tidak cuma kasar, kadang dia juga merendahkan kamu. Ini berbahaya sekali dalam sebuah hubungan, karena seharusnya kita respect satu sama lain, bukannya saling merendahkan. Apalagi kalau udah menyangkut merendahkan harga dirimu, keluargamu, apapun yang kamu miliki, bahkan terlebih dia juga merebut kesucian hidupmu. Nah, itu menurut aku pada dasarnya itu bukan karena dia sayang. Karena orang yang sayang, seorang yang cinta, dia akan menjaga kamu sampai pada waktunya dia akan menikahi kamu. Nah, jadi seperti itu. Itulah 5 tanda kamu mencintai orang yang tidak mencintaimu. Kiranya ini boleh menjadi pegangan buat kamu dalam menjalani hubungan, dalam hubunganmu hari ini. Dan ini penting sekali buat kamu anak-anak muda semua, untuk kita saling belajar dan bertumbuh bersama. Itu saja dapat saya bagikan hari ini. Dalam waktunya, pada waktunya percaya Tuhan pasti menyediakan, memberikan yang tepat di waktu yang tepat. See you and God bless you.